Ya, shalom semuanya ya. Ya, sebelum kita masuk firman, yuk kita berdoa dulu. Kita minta urapan ya. Tuhan, kami minta urapan-Mu ya Roh Kudus. Kami minta kuasa-Mu Bapa, biar firman-Mu hidup ya Tuhan. Hidupkan dalam roh kami ya Roh Kudus. Segala roh ngantuk, kelelahan, keletihan semua dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Bapa, bukakan Bapa semua Bapa, apa yang di pikiran kami, patok semua Bapa dengan kuasa nama-Mu ya Roh Kudus. Buat hati kami Bapa, jadi tanah yang subur Bapa, seperti yang Kau mau ya Roh Kudus. Bukakan telinga roh kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar yang daripada Engkau Tuhan, terbukalah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, murnikan terus Bapa, biar firman-Mu Bapa membuat hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa, dalam pertobatan ilahi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Bapa dari awal pertengahan hingga akhir, Roh Kudus ambil alih Bapa. Kuasa-Mu yang bekerja, bukan kami ya Roh Kudus, tapi kuasa-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Bapa, biarlah yang sakit Bapa Engkau sembuhkan ya Tuhan. Beban berat Bapa Tuhan tolong Bapa, apa yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan, terbukalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, handphone di silent aja dulu semuanya, jadi nggak mengganggu nanti. Ya, yang ada di sini maksudnya. Oke, hari ini saya dikasih Tuhan ini tentang namanya Kejadian 37. Sebenarnya 3 bulan yang lalu saya pernah bahas ini, tapi di ayat yang sama firman-Nya Tuhan bicara yang berbeda ya. Kita bicara tentang Yusuf. Sebenarnya di bulan Mei ya, saya pernah nyampein ayat ini, tapi saya nggak tahu disuruh Tuhan ngomongin lagi, ngikutin aja ya. Jadi dibuka di pasal 37, Kejadian pasal 37 ya, di ayat pertama. Pasal 37 ayat yang pertama ya, di kitab Kejadian. Ya, saya baca di ayat pertama. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Saudara yang di rumah ada Alkitab, boleh buka Alkitabnya ya. Jadi kita sama-sama boleh baca tentang firman Tuhan, karena biar kita membiasakan diri itu pakai Alkitab. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha, Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3. Ya, pasal 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, di sini ada di ayat 2, saudara coba perhatikan di arta biasa mengembalakan kambing domba ya. Saudara perhatiin ya, biasakan perhatiin ya, biasa mengembalakan kambing domba. Ada banyak sebenarnya ayat firman Tuhan tentang namanya mengembalakan kambing domba. Itu biasanya dipakai Tuhan. Ya, contoh Musa. Musa sebelum namanya dia dipakai Tuhan, dia jadi jenderal dulu, dia ya ngalamin ini itu dan lain sebagainya. Dan sebelum dia dipakai Tuhan, dia mengapain dulu? Ngembalain kambing domba dulu, baru dipakai Tuhan. Ya, saya tertarik dengan ayat ini, dengan kata mengembalakan itu penting buat hidup saya, karena saya tiba-tiba terfokus dengan satu kata ini ya. Dan Daud sebelum dia jadi raja mengalahkan Goliat, ngapain? Gembalain 2 ekor kambing domba. Yusuf pun juga sama. Yakub pun juga sama. Yakub juga ngapain? Waktu dia dia kabur, ngapain dia? Ngembalain juga. Ya, jadi orang-orang yang mengembalakan kambing dan domba rata-rata dipakai Tuhan. Wah, berarti kita nggak usah kerja, kita gembalain kambing domba aja. Ya, nggak gitu ya, zaman sekarang udah berbeda ya. Tapi saya tertarik, saya berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan gembalain kambing domba zaman dahulu? Semuanya Engkau pakai. Dan waktu saya mencari tahu tentang kayak begini, Tuhan tuh bicara begini, kambing dan domba itu binatang lemah. Ya, bukan hanya semut aja, semut juga diinjek mati dan lain sebagainya. Tapi kambing domba itu binatang yang lemah. Kalau dilepas di tempat liar, dia bisa dibunuh, bisa diterkam dan lain sebagainya. Jadi perburuan bagi mangsa, jadi mangsa ya. Jadi perburuan mungkin singa, macan dan lain sebagainya, seperti Daud ya waktu mengembalakan kambing domba ya. Tapi saya nggak bahas ke sana terlalu panjang. Jadi kambing dan domba itu ya
Orang yang punya yang mengembalakan kambing dan domba itu perlu namanya perhatian. Perlu namanya saudara itu menolong dia, berawas-awas, jangan sampai nih kambing dombanya diterkam. Nah, orang seperti ini ataupun yang mengembalakan kambing domba, kenapa Tuhan pakai? Karena dia bisa peduli dengan domba-dombanya Tuhan. Nah, ini yang kadang kita nggak nyampe, tapi Tuhan kasih tahu, kalau orang yang punya hati seperti ini, aku mau pakai. Nah, kita ini harus punya hati yang mau mengembalakan, bukan kambing domba di rumah, maksudnya jiwa-jiwa ya. Kalau sekarang jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Saya lanjut di ayat yang ketiga. Ya, poinnya bukan ini sih, cuma nyampein dulu ayat demi ayat. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ya, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, saudara perhatikan, jubah zaman dulu itu bicara namanya status sosial seseorang. Ya, beda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin jas orang udah kelihatan sosialnya, wah mungkin di atas dan sebagainya. Tapi pada masa itu, jubah itu bicara status sosial seseorang. Ini orang punya kemampuan, kaya atau miskin. Ya, kalau orang miskin biasanya nggak pakai jubah maha indah. Tapi jubah itu bicara sesuatu itu yang punya otoritas. Di roh kita punya itu. Nah, tinggal bagaimana saudara itu mau menggali namanya jubah yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak mau memperhatikan ini dan tidak peduli dan masa bodoh dengan semua itu. Karena jubah itu bicara namanya kita punya otoritas, kita punya kuasa dan power untuk menaklukkan apa yang di dunia. Nah, jubah saudara itu apa? Nah, saudara harus cari tahu. Karena di ayat 3, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini jubahnya bukan jubah sembarangan, saudara. Ini jubah penguasa. Nah, kalau saudara baca semua ayat demi ayat, cerita tentang Yusuf, ada banyak hal namanya Yusuf diberikan kuasa untuk mengatur. Di penjara dia diberi kuasa, dia di rumahnya Potifar diberi kuasa. Dan saudara harus perhatikan, penguasa di sini udah ada spirit di dalam hidupnya Yusuf. Walaupun umurnya masih 17 tahun. Masih muda. Nah, penguasa ini bicara apa? Kalau saudara pengusaha bisa belajar dari ini sebenarnya. Kalau saudara pengusaha, tapi nggak tahu saudara ini ada yang pengusaha apa enggak. Karena di dalam diri Yusuf ada urapan raja-raja. Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti tentang urapan raja-raja. Bagaimana mengaktifkannya, bagaimana mengatakan yang di roh itu jadi daging di dalam apa yang dari kehidupan saudara dan saya. Ini yang saudara harus pelajari dan praktekkan. Nah, Yusuf masih umur 17 tahun, ada potensi yang besar di dalam kehidupannya dia yang Tuhan mau pakai kelak pada masa yang akan kesukaran di dunia, dia akan dipakai. Ya, jadi penguasaan ini Tuhan mau pakai itu dibentuk dulu. Karena apa? Kalau di luar Tuhan, ya, saudara punya potensi penguasa, bisa liar, bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Nah, Tuhan mau ambil alih nih hidupnya Yusuf. Supaya apa? Dia bisa dipakai dengan caranya Tuhan, bukan cara dunia lagi. Nah, saudara dan saya punya potensi juga untuk dipakai Tuhan dalam bidang yang berbeda. Nah, di dalam kekristenan jangan kita cuma ngomongin dosa, bertobat, jangan ngomongin Yesus juru selamat, ya betul, amin, saya bilang gitu. Tapi ada hal-hal yang secara dunia yang saudara harus dipakai Tuhan dalam dimensinya apa. Nah, saudara harus cari tahu. Jangan biarkan iblis menutupi ini. Karena apa? Banyak yang tersembunyi. Ya, jadi jubah apa yang saudara punya di dalam kerohanian saudara. Saya misalnya punya jubah penginjilan dulu. Ya, saya punya urapan raja-raja dulu. Loh, kenapa sekarang? Sekarang udah tak lepaskan semuanya. Karena semua yang saya miliki itu levelnya udah berbeda. Tuhan bawanya berbeda. Ya, kalau urapan raja-raja itu khususnya untuk pengusaha ya. Orang-orang yang berusaha, yang punya usaha minta itu. Ya, tapi saya nggak bahas itu karena nanti ayatnya panjang banget ini, jadi nggak ada waktu untuk bahas namanya urapan raja-raja. Tapi Yusuf ini adalah salah satu punya urapan raja-raja yang begitu ajaib. Ya, saya nggak bicara namanya tentang nabinya, punya kemampuannya, tapi urapan yang daripada Tuhan ini dipakai hidup oleh Yusuf
dan dikendalikan oleh Yusuf, dan dia pakai luar biasa untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau kita bisa namanya pakai kuasa Tuhan dengan benar, kita akan dipercayakan bisa hal-hal yang besar oleh karena Tuhan. Ya, di ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ya, saudara, di ayat 4, waktu waktu Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ngapain? Ngelihat. Ya, ada perkataan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Nah, saudara mau melakukan semua kebaikan apapun tentang Tuhan, jangan sampai dilihat orang. Contohnya kalau saudara menabur, saudara menolong orang, memberkati orang dan sebagainya, sebisa mungkin orang gak perlu lihat lah. Karena biarlah kepentingan kita dengan Tuhan aja yang tahu, nggak perlu orang lain. Karena apa? Kalau semakin banyak orang melihat apa yang saudara perbuat, nggak semua orang itu bisa mendukung apa yang saudara kerjakan. Ya, contoh ini saudara sekandung sendiri aja, ya nggak sekandung sih ya, maksudnya kayak saudara tiri tapi satu bapak, masih punya ada rasa iri dan punya kedengkian, punya sebuah kebencian. Kamu memberkati orang di dalam Tuhan sekalipun, mau dia orang Kristen sekalipun, hindari hal-hal yang seperti ini yang dilihat banyak orang itu. Kadang-kadang kan kita maaf ya, namanya mau nabur, mau berdoa depan orang, kadang-kadang perlu dilihat orang biar keren gitu ya. Tapi hal yang dilihat orang itu belum tentu sesuai dengan pandangan saudara. Karena apa yang dilihat manusia itu bisa menimbulkan semua hal-hal yang negatif dalam apa yang dia lihat. Saudara tak perhatikan ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf, ya, daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saya bersaksi sedikit ya. Saya pernah melihat bahwa dulu kita punya adik rohani perempuan ya, diberkati motor, bukan Inka, bukan, tapi ada yang lain dulu diberkati motor. Ya, setelah itu saya bersaksi, si Z ini mengalami mujizat terima motor. Ya, setelah berdoa sama Tuhan, padahal cuma punya kerinduannya sepele, cuma pengen punya aja, sebenarnya dipakai banget sih juga enggak motornya, tapi kepengen punya gitu loh. Nah, singkat cerita dia diberkati Tuhan, punya motor baru, dan saya bersaksi waktu saya naik mimbar, saya bilang dia diberkati, dan ada beberapa jemaat yang mendengar, dan setelah mendengar dia melihat apa yang si Z ini gumulin dan terima mujizat. Orang ini responnya apa? Iri. Setelah melihat, ya, si saudara-saudaranya Yusuf apa? Benci, iri, sirik, muncullah semua segala kejahatan di hati orang itu. Sama waktu saya bercerita tentang itu, ya, nggak semua kesaksian tentang berkat itu ternyata itu bisa namanya kita kan bermaksud kalau kita bersaksi tentang berkat itu supaya orang itu mengalami berkat juga kan. Tapi yang muncul apa? Iri. Kalau saudara bilang, masa sih? Emang ada orang kayak begitu? Banyak. Makanya kadang-kadang saya bingung nih kalau bersaksi berkat ini perlu ngomong apa enggak gitu loh. Kadang-kadang responnya jelek. Kalau hatimu udah jelek, apapun yang dilihat, yang kamu lihat ya, orang diberkati kamu iri, orang jatuh kamu ketawa, malah terbalik tuh enggak. Nah, saudara-saudaranya Yusuf punya hati itu jeleknya bukan main. Nah, jangan sampai saudara itu jadi orang Kristen yang punya pikiran dan hatinya itu, maaf tanda kutip, busuk, sekalipun saudara Kristen. Karena menurut saya nggak jaminan kekristenan itu mengubah hati saudara kalau saudara nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harusnya hatinya nggak seperti itu. Yusuf punya hati yang berbeda, makanya dia yang dipilih Tuhan, bukan yang lain. Ya, ada 12, 13 sebenarnya anaknya Yakub, bukan 12. 12 laki-laki, 1 perempuan, si Dina. Ya, saya cari tentang namanya silsilah Yakub. Yakub itu bukan punya 12 anak, 13 lebih tepatnya. Ya, 12 laki-laki, karena zaman dulu laki-laki lah yang diperhitungkan, perempuan tuh nggak masuk hitungan. Kasihan ya perempuan. Tapi tenang, sekarang itu sekarang itu jadi sebuah perhitungan. Ya, jadi dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi. Cara saudara melihat ya menentukan hatimu. Kalau hatimu itu maaf ya jelek,
Apa yang kamu lihat itu bisa negatif di pikiran saudara. Kalau muncul yang negatif, muncullah sebuah kebencian yang berikutnya. Stepnya lebih parah lagi. Nah ini saudara harus beresi hati saudara. Ngelihat orang diberkati jangan iri, jangan sirik. Tapi lihat, oh kok dia bisa ya? Saya juga pasti bisa, harusnya begitu. Punya pemikiran tuh yang positif. Ya, jadi jangan dipikir kita sesama orang Kristen harusnya kita saling mendukung. Ternyata di dalam Alkitab pun mencatat bahwa saudara-saudaranya Yusuf harusnya lebih mengasihi dong ketimbang orang-orang lain ataupun tetangganya ataupun teman-temannya. Ternyata yang musuhin Yusuf siapa? Saudaranya sendiri. Yang musuhin orang Kristen siapa? Orang Kristen juga. Ya, jadi jangan sampai muncul namanya hati yang jelek, muncul juga sebuah kebencian dan itu jadi malapetaka buat hidupmu bukan buat orang lain. Karena saya sering kali melihat bahwa hati orang ini, ya orang-orang yang begini, sampai hari ini saya kalau ketemu dia, hidupnya itu haleluya, mengerikan. Saya bukan ngomong ini menggosipkan orang, tapi saya melihat ini orang kayak begini, nggak mengalami sesuatu pun pertumbuhan di dalam kekristenan. Nah makanya kalau kita hidup dalam Kristen udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nggak berubah-berubah, jangan-jangan hatinya tuh jelek, masih mikirin diri sendiri. Orang kalau iri itu munculnya pasti dirinya, bukan Tuhan lagi. Saya hidup dalam Tuhan, Tuhan berkorban buat saya pun juga berkorban buat Tuhan. Ya walaupun pengorbanan saya nggak sebanding dengan apa yang Tuhan korbankan. Ya di ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkanlah mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di dalam ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ya, ada banyak orang takut bermimpi di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya sebenarnya ini pernah saya sampaikan di Lembang waktu itu, tentang namanya Tuhan sampaikan mimpi ke anak-anak ini. Ya waktu itu kita pelayanan di Lembang di panti asuhan, ketemu anak-anak yang dibuang, habis bekas diperkosa dan lain sebagainya. Saya bilang Tuhan ngomongin apa? Tentang mimpi. Jangan biarkan maksudnya hidupmu walaupun jadi anak-anak itu dibuang, bekas diperkosa dan lain sebagainya, bilang ke mereka itu maksudnya begini, jangan berhenti bermimpi. Sama ini juga tugas saya untuk menyampaikan kepada saudara juga bukan orang yang dibuang dan lain sebagainya, nggak seperti anak-anak itu ya nasibnya begitu malang, tapi ingat tangan Tuhan tidak pernah undur daripada orang-orang yang berharap padanya. Ya saudara, Tuhan suruh apa? Bermimpi, minta sesuatu tuh yang punya visi, punya misi. Apa itu? Minta sendiri sama Tuhan, karena Tuhan suruh ini. Apa yang harus saya bangun dalam mimpi saya? Impian, kemauan dan keinginan saudara naikin di hadapan Tuhan. Ya, waktu mimpi ini diceritakan kepada saudara-saudaranya, responnya apa? Makin benci. Waktu kita menginginkan sesuatu yang punya mimpi yang menurut kita ya kayak misalnya luar biasa ya, ada orang-orang yang mendengarnya nggak seneng, takut dengan kalau saudara itu diberkati dengan mimpi tersebut. Saudara ingin apa? Saya nggak tahu. Tapi saudara sampaikan itu semua di hadapan Tuhan. Kemarin kalau ke anak-anak kecil saya bilang, jangan bermimpi, jangan punya namanya cita-citanya, atau ya cita-cita kayak mimpi ya. Jangan punya cita-cita yang di TikTok apa pargoy gitu. Ya tapi punya cita-cita itu yang luar biasa. Misalnya jadi dokter. Untuk ngapain? Ngobatin orang-orang miskin. Jadi pengacara, bela-bela orang yang tidak mampu. Ya, ada banyak sebenarnya cita-cita yang harus itu anak-anak naikin di hadapan Tuhan, minta semua di hadapan Tuhan dan jadikan itu seperti apa yang maksudnya yang kamu rindukan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini saudara mimpikan itu semua. Mau mimpi apa? Pemulihan. Ya sebenarnya pemulihan itu nggak perlu mimpi sih sebenarnya. Karena kalau saudara mengikuti Tuhan dengan benar, pemulihan itu otomatis terjadi kok. Ya, tinggal namanya sebenarnya mimpi yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya sekedar pemulihan. Kalau pemulihan itu sebenarnya itu jatah kita dan bagian kita, pasti terjadi. Tinggal bagaimana saudara ngikutin alur-alurnya Tuhan dan itu pasti digenapi. Ya, mimpi itu bicara sesuatu itu yang melakukan pekerjaan Tuhan, bekerja sama dalam Tuhan. Ya.
Kenapa Tuhan kasih mimpi hanya ke Yusuf? Nggak ke yang 12 yang lainnya, termasuk si Dina. Ayo. Ya, ini pertanyaan yang saya hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kan ada puluhan orang nih. Kenapa ya cuma Yusuf yang kau lihat bahwa dia itu engkau kasih mimpi yang begitu besar banget ya. Jadi seluruh dunia ya, Yusuf yang memberkati seluruh bumi waktu itu. Zaman itu seluruh bumi itu dia yang memberikan gandum dan lain sebagainya ya. Saya bilang ini pekerjaan besar Tuhan. Dan kenapa hanya Yusuf? Bukan yang lain, kan ada Yehuda, ada Ruben, ada anak-anak yang lain, ada Benyamin dan lain sebagainya. Kenapa cuma Yusuf? Ya di sini memang tidak dituliskan dengan detail, tapi saya cari tahu tentang karakter Yusuf pada akhirnya. Yusuf itu punya takut akan Tuhannya luar biasa ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Ya, Yusuf punya namanya mengandalkan Tuhannya itu kuat. Dan ini yang paling hebat. Yusuf bisa mengasihi musuhnya sekalipun itu saudaranya sendiri yang nyakitin dia. Gampang nggak namanya mengasihi musuh? Kalau nggak mudah. Saudara mengasihi orang yang mengasihimu itu gampang. Mengasihi musuhmu sendiri, saudaramu sendiri, ini rasanya lebih pahit 2 kali lipat daripada orang yang membenci kita. Itu bukan sehubungan, nggak ada hubungan sama kita. Lebih pahit menurut saya kalau sampai yang terjadi itu apa? Kita punya hubungan darah. Tapi Yusuf tetap bisa mengikuti firman Tuhan. Dia bisa ngampunin musuhnya. Ya, kemarin saya bicara tentang di Mazmur 23 di ayat 5. Ya, memberikan hidangan di hadapan lawan. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang saudara menghidangkan sesuatu itu di hadapan lawan, di hadapan musuhmu sendiri. Ya, jadi nggak gampang namanya menghidangkan sesuatu makanan yang mungkin luar biasa terus diperhadapkan kepada lawanmu, bukan kepada keluargamu ataupun teman-teman yang kamu kasih, enggak, pada musuhmu sendiri. Dan ini bukan pekerjaan yang gampang. Nah, Yusuf bisa lakukan ini. Yang keempat, Yusuf bertanggung jawab. Saudara kalau melakukan sesuatu yang di hadapan Tuhan, ataupun saudara lagi mengerjakan pekerjaan ya di dalam kantor, di dalam usaha ataupun di dalam pelayanan ya. Kalau saudara bertanggung jawab dalam sebuah tugas, hal-hal yang saudara udah dipercayakan, bagi saya itu biasa. Tapi kalau saudara ya punya kesalahan dan mau mengakui dan bertanggung jawab, itu baru luar biasa. Ya karena apa? Banyak orang-orang kalau udah salah ya, dulu saya kalau kerja di kantor, kalau udah salah nih, lempar-lemparan, dulu saya jadi kayak kambing hitamnya. Setiap salah selalu saya yang dituduh. Padahal saya nggak ngerjain apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Selalu saya yang dituding-tuding. Lu yang salah. Gue bilang, apanya yang salah? Gue nggak ngerjain apa-apa kok dibilang salah. Sering kali saya waktu baru pertama kali masuk kantor jadi kambing hitam. Orang-orang yang begitu apa? Takut. Dan saya menghadap ke pimpinan saya bilang, iya saya salah. Padahal saya nggak tahu kesalahan saya apa sebenarnya. Tapi kalau saudara bisa namanya melakukan kesalahan dan berani bertanggung jawab, itu luar biasa. Banyak orang melakukan kesalahan, misalnya kita hidup dalam dosa, nggak berani ngadep Tuhan. Kenapa? Malu. Nah itu nggak berani tanggung jawab sebenarnya. Ngadep aja sama Tuhan. Dan Tuhan dia tuh Allah yang baik kok. Ngapain sampai jiper kayak begitu? Saya pun juga berapa kali pernah namanya jatuh dalam dosa, jatuh kemarahan. Ya, dalam penguasaan diri saya yang jelek, lawan arah motor kayak kan beberapa waktu yang lalu kan saya pernah cerita kan. Disuruh Tuhan harus taat, lampu merah nggak boleh terobos, saya terobos. Ya saya mengaku aja, kita hidup dalam Tuhan gak usah munafik. Ngomong aja apa adanya realitanya. Ya istri saya tegur, lu jangan lawan tuh, lu berisik saya bilang. Ya itu saya langgar semuanya. Tapi setelah saya ditegur sama Tuhan, ya saya bertanggung jawab, Tuhan ampuni saya, ya saya salah. Ngaku aja. Semakin kita ngaku di hadapan Tuhan, semakin kita cepat namanya mengalami sebuah pemulihan. Nah, Yusuf punya tanggung jawab yang tinggi untuk mengerjakan apa yang dia harus kerjakan di dalam Tuhan. Ya, di ayat 8. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apa engkau ingin menjadi raja atas kami? Apa engkau ingin berkuasa? Ya, ada 2 perkataan, berkuasa atas kami. Ya, tadi di ayat yang kedua atau ketiga ada perkataan berkuasa. Spirit daripada Yusuf adalah pemimpin, bukan budak.
bukan anak buangan dan lain sebagainya. Punya spirit berkuasa. Ini yang mau dipakai sama Tuhan. Ya, kalau saudara punya namanya pengertian tentang panggilan, kalau saudara pernah dengar, ada namanya urapan raja-raja, ada namanya panggilan raja-raja. Yusuf punya panggilan raja-raja. Saya pernah lihat seseorang yang punya panggilan raja-raja, termasuk kayak Pak Petrus Agung itu, beliau adalah panggilannya adalah raja-raja. Raja-raja itu harus punya hikmat. Ini salah satu, kasih sedikit clue-nya ya. Urapan raja-raja itu harus punya strategi dalam berperang. Bisa ngatur. Kalau ngatur 1-2 orang aja berantem, itu bukan urapan raja-raja itu. Ya. Raja-raja itu pinter berperang, bisa ngelobi. Punya pemikiran yang cerdas. Bagaimana dia punya strategi. Saya banyak ketemu pengusaha-pengusaha besar, ya. Dia punya pemikiran menurut saya luar biasa. Nah, yang kayak begini namanya urapan raja-raja. Ya, jadi urapan raja-raja itu bisa melakukan hal-hal yang tadinya mungkin perang, dia bagaimana berdamai dulu dan sebagainya, itu dia bisa lakukan dengan caranya Tuhan. Ya, raja-raja itu seperti itu. Nah, Yusuf punya ini, dia punya namanya power di spiritnya, dia itu berkuasa. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidupnya Yusuf, selalu dia berkuasa atas pekerjaannya. Dan herannya dia itu takut akan Tuhan. Kalau saya jujur aja bisa melakukan apa yang Tuhan taruh, dan saya bisa berkuasa dengan hal-hal yang Tuhan taruh. Masalahnya saya dulu gak takut Tuhan. Saya bisa berkuasa dalam hal menguasai namanya bidang marketing, ataupun berkuasa dalam sebuah usaha pekerjaan, saya bisa lakukan itu. Masalahnya saya gak takut Tuhan. Saya suka ngibulin orang. Ya, saya pernah bersaksi bahwa saya ini dagang jagonya ngibul. Ya, saya dalam hidup dalam dosa saya, masa lalu saya aja itu selalu saya melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, dari situ itulah keambrukan kejatuhan saya dalam usaha. Di ayat yang ke-8 ya. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara ya, waktu dia menyatakan mimpinya, enggak semua orang tuh menyukai apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Yusuf. Saudara coba bangun mimpi yang besar. Minta mimpi itu yang luar biasa. Jangan minta, ya kayak kemarin saya ngobrol sama Pak Kita ya. Setelah dia pulang dari Jakarta, gimana ada pertumbuhan dari mana murid-muridnya? Nambah berapa? 3 ya katanya. Saya bilang, mintalah sama Tuhan 300, saya bilang begitu. Mungkin bagi dia shock kalau sampai 300, kita kocar-kacir nih. Yang mungkin nggak tidur dan lain sebagainya, harus ngurusin murid-murid dan lain sebagainya. Tapi minta mimpi itu yang besar, bukan hanya minta 300 murid-muridnya, kalau perlu minta rukonya sekalian sama Tuhan. Minta, bermimpilah dengan yang besar, nggak usah mimpi itu yang kecil-kecil. Mimpi itu yang gila-gila. Ini contoh aja, contoh kalau memang Tuhan taruh itu semua, mintain semua di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan ini menaruh perkara-perkara besar, bukan perkara-perkara receh. Masalahnya pikiran kita yang nggak nyampe. Saudara mikirin apa? 10 murid cukuplah Tuhan. Tuhan mau kasih 3.000 sebenarnya. Ya, mimpilah yang besar-besar. Saya sama Regi dalam sebuah pelayanan ya. Dalam SDM pelayanan yang sangat minim. Ya, dalam 1-2 bulan kita pelayanan ngasih makan ke orang itu pernah nyentuh 1.000. Mungkin bagi saudara itu 1.000 mah dikit. Coba lakuin 1.000. Dengan 2, 4, 5, 10 orang lah. Berat saudara, nggak gampang. Kalau SDM kita ribuan orang gitu ya, misalnya kayak 300 orang ngeberkati 1.000 orang gampang sih gitu. Tapi kalau SDM kita cuma 10-20 orang berkati 1.000 itu berat. Belum masaknya, itu persiapan aja 3 hari. Ya, yang lain motong-motong, saya nyantai-nyantai. enggak gitu. Yang bisa saya bantu. Walaupun tenaga saya nggak banyak, walau ini paling nyetir yang paling sering saya lakukan. Ya jadi mintalah mimpi yang besar, jangan mimpi yang receh-receh. Saya punya mimpi, punya harapan waktu itu bisa memberkati ribuan orang. Ribuan. Kalau ditanya caranya bagaimana, saya nggak tahu, saya bilang gitu. Tapi saya ingat sekali waktu saya diberi kesempatan untuk bersaksi pertama kali di depan mimbar, saya berdiri. Saya bilang dalam kesaksian saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu perkataan saya yang pertama. Dan di dalam doa saya bilang, Tuhan, aku ingin berkati ribuan orang.
Tapi hari ini saya udah berkati jutaan orang, bukan ribuan. Ini mimpi yang saya mau Tuhan bawa lebih lagi daripada apa yang bisa saya buat. Saya bisa lakukan itu karena apa? Tuhan yang bawa, bukan saya. Ya minta mimpi, jangan kita hidup itu seputar hidupnya apa? Sakit, penyakit, kerjaan, hidup yang cuma masalah keuangan. Karena apa? Ada banyak hal pekerjaan Tuhan yang nggak bisa dipercayakan, makanya hidupnya begitu aja, muter-muter doang. Muter aja, masalahnya begitu mulu. Itu apa? Padang gurun sebenarnya. Di masalah yang sama tidak pernah menang. Itulah padang gurun. Sampai namanya punya rasa percaya yang lebih dan ngotot di hadapan Tuhan, keluar dari padang gurun baru masuk tanah Kanaan. Percaya yang standar nggak akan bisa masuk dalam tanah Kanaan. Harus masuk dalam namanya iman yang gila. Bagaimana mungkin ya orang Israel mengalahkan orang-orang Kanaan yang tinggi besar. Dan di dalam ayat mengatakan bahwa kita ini kayak apa ya? Mereka raksasa, kita ini kecil katanya. Nah, kalau saudara nggak bergantung sama Tuhan dengan iman yang kuat, nggak mungkin bisa menang. Sama, saudara berdoa tentang apa? Kesembuhan, terus punya iman tuh yang luar biasa. Praktekin, jangan ngomong doang, karena banyak orang Kristen ngerti firman tapi prakteknya haleluya. Minta mimpi itu yang ajaib. Kalau saudara dalam dimensinya Tuhan tuh kasih tanda loh. Ya kayak Yusuf dikasih mimpi ini di 13 tahun lagi lo akan menjadi penguasa. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia kasih tahu 13 tahun kemudian. Tapi kan Tuhan nggak bilang 13 tahun, cuma kasih mimpi aja. Ya, seperti yang di ayat 5 sampai ke 7. Ya, di ayat yang 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 2 kali dikasih mimpi. Kenapa saya mau ngomongin ini? Hidup saya nggak besar-besar amat, nggak seperti Yusuf. Tapi saya ngalamin ini. Ya, kenapa? Waktu saya lagi dalam pelayanan seperti ini, setelah mulai mandiri, maksudnya dalam pelayanan yang mandiri ya, masuk ke gini ministry, bikin sendiri dan lain sebagainya. Tuhan kasih saya mimpi sebelum saya berangkat. Waktu saya berapa bulan lalu pernah ke Semarang, saya cerita, sebelum saya ke Semarang, Tuhan udah kasih saya mimpi ketemu orang siapa di sana yang secara not-band saya belum pernah ketemu orangnya. Baru ketemu di YouTube pernah tahu ini orang ini, tapi fisiknya saya nggak tahu. Dalam mimpi itu saya masuk ke kamar, keluar kamar, dan orang itu muncul dan ketemu ngobrol-ngobrol. Dalam mimpi seperti itu. Dan setelah berapa bulan kemudian kejadian apa yang saya mimpikan, dan saya berkhotbah di sana dan sama Regi ya, bawa lawatan dan sebagainya. Jadi begini maksudnya, hidupmu dalam agenda Tuhan akan kasih petunjuk sekalipun itu lewat mimpi. Kalau saya dibilang, kok saya mimpinya mimpi buruk mulu, berarti katanya sama setan tuh, bukan sama Tuhan. Saya mimpinya perzinahan mulu. Nah berarti ada ikatan perzinahan. Saya mimpinya dikejar-kejar setan, bukan dikejar hutang. Ya berarti itu nggak dalam agendanya Tuhan. Yang saudara harus namanya punya ikatan yang kuat, supaya apa? Tuhan kasih petunjuk banyak hal di dalam setiap kehidupan saudara. Satu lagi, berapa tahun yang lalu saya pernah bermimpi kayak begini situasinya, tapi bukan sekarang. Ya maksudnya di Zoom ini saya pernah bermimpi lagi khotbah kayak begini. Berapa tahun yang lalu? Saudara bisa bayangkan, saya aja dulu lupa sebenarnya. Cuma waktu saya lagi khotbah berapa minggu yang lalu gitu ya, Tuhan ingetin, ini yang di mimpimu. Oh iya Israel. Saya sering kali begitu. Jadi apa yang saya kerjakan ini sekarang ini, Tuhanlah yang udah rencanain semuanya. Akan terjadi begini. Dan agendanya terjadi dalam hidup saya sama istri. Karena apa? Ngelakuin pekerjaan Tuhan, menggembalakan kambing domba seperti di ayat 2. Ya, memperhatikan domba-dombanya Tuhan. Ini mimpi yang Tuhan taruh. Dan ada mimpi-mimpi hal lain lagi yang saya nggak bisa ceritakan, kebanyakan mimpi. Ntar kita semua tidur. Ya, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur. Ya, saudara kalau
punya visi misi yang daripada Tuhan, dan ini adalah hal-hal yang tidak bisa diceritakan kepada orang, jangan saudara ceritakan dengan sembarang orang yang tidak sevisi semisi dan bisa membangun hidup saudara, karena ini membahayakan saudara, bukan membahayakan dia, membahayakan orang-orang yang melihat dengan cara berpikir dunia, sirik, iri dan lain sebagainya. Dia bisa menjatuhkan saudara dengan rasa bencinya dia terhadap apa yang Tuhan mau bawa dalam hidup saudara. Ya, jadi jangan ceritakan. Ya, setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur. Yakub aja nggak ngerti oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah ya. Pertama apa tadi? Benci. Yang kedua di ayat 11, iri hati. Ya, kalau hatimu jelek, muncul tuh benci, iri hati. Ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu cermati, enggak di dalam Tuhan, pasti muncul hatinya kayak begini. Sekalipun itu saudara, mungkin sekandung, saudara dari kecil hingga besar. Apa yang kamu mau diberkati sama Tuhan, belum tentu semua orang di sekitar saudara itu senang dengan apa yang saudara akan terima. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara ya, Yusuf itu seringkali punya karunia bermimpi. Tapi mimpi dia yang kedua kali ini, dia ditegur oleh ayahnya. Sejak itu tidak ada ayat yang dimana dia bermimpi kembali. Bukan berarti Tuhan gak kasih mimpi. Kenapa? Memang tidak ada ayat lagi. Yang mimpi ketiganya tuh gak ada. Tapi saya tahu Tuhan itu pasti kasih dia mimpi. Loh, tahu dari mana? Karena di dalam juru minuman sama juru roti, dia bisa ngartiin mimpi. Berarti si Yusuf ini sering kali dikasih mimpi, dikasih tahu artinya sama Tuhan. Ngerti maksud saya? Orang yang bisa menerjemahkan mimpi itu bukan sembarangan orang. Saya kadang-kadang dikasih kayak ketemu orang, kok saya mimpi ini, oh artinya ini. Kenapa saya bisa, maksudnya terkadang ya, nggak selalu semua mimpi itu saya bisa artikan, tapi terkadang beberapa mimpi saya bisa artikan, oh ini artinya begini, kamu akan diberkati Tuhan dalam hal ini. Oh, air itu bicara namanya berkat, tapi kalau kamu tenggelam itu masalah biasanya. Masa sih? Ya jalanin aja dulu kayak gitu. Jadi kalau kamu ketemu namanya air, ya saya kayak 2 bulan yang lalu saya tuh mimpi di rumah saya sendiri di sebelah tuh. Nah, ini belakang tembok ini rumah saya. Ya, belakang ini rumah ya, ini belum pernah saya saksiin. Nah, suatu hari saya bermimpi, mimpinya itu saya bangun tidur. Bingung kan ya? Orang tidur bermimpi bangun tidur. Bangun tidur, saya turun ke bawah. Dan saya lihat airnya itu ada kan saya di rumah ini ada teko warna biru. Saya tuang air itu. Nah, saya ngeliat air putih itu airnya keruh. Tapi saya minum. Ya, saya ngomong jujur aja. Saya minum. Enggak. Biasanya kan kalau kita secara sadar ya, keruh pasti kita buang airnya, nggak mau. Agak keruh gitu loh. Maksudnya masih kelihatan putih tapi keruh. Agak kayak ada apa lah ya. Nah, di dalam mimpi itu saya minum, terus saya kebangun. Nah, saya kebangun, singkat cerita, ada orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan waktu saya mau ke Semarang. Nah, di dalam saya berangkat mau ke Semarang, waktu saya diberkati, saya jalan. Uang itu, jujur aja ya, berkat itu kita terima, kita nggak terlalu berdoa bagaimana, terima, jalan, berangkat, segala macam. Nah, singkat cerita, si orang yang memberkati ini ada masalah proyeknya dia. Terus proyek dia ada masalah, dan herannya dia nggak berani cerita, tapi suruh saya doain. Dalam hati saya, apa yang mau didoain? Lu cerita aja kagak. Nah, terus dia nangis dan sebagainya. Disitulah Tuhan tuh baru kasih tahu, itu air keruh. Ternyata proyeknya dia itu ada main kurang baik lah, tanda kutip. Jadi berkat yang dia mainin itu bukan yang terlalu kudus. Saya kena. Ya, saya ngomong begini, nggak pakai pura-pura, apa adanya aja, ngalamin begini. Jujur aja saya ngalamin seperti itu. Dan Tuhan tegur, jangan kau terima berkatnya. Saya kasih tahu ke istri saya,
Saya mimpi begini. Ini ada berkat yang masuk, pasti nggak kudus. Nggak tahu itu apaan, saya bilang. Tinggal nanti nih 2-3 hari atau seminggu ke depannya akan kelihatan, saya bilang. Dan benar, ternyata alur ceritanya ke situ. Oh, baru saya ngerti. Ini nanti kalau misalnya haleluya lagi mau blessing lagi, lu doa dulu deh. Saya ngomong sama istri saya, kamu doa dulu deh. Jangan-jangan yang ini nih menurut saya. Tuhan nggak ngomong orangnya siapa. Tapi dalam mimpi itu kita bisa namanya, Tuhan ini kan tahu kemampuan kita bagaimana. Dalam namanya Tuhan kasih kode ini, kita kan bisa cerna. Karena apa? Keintiman lah sama Tuhan. Seringkali kita bermimpi, seringkali kita udah mengalami mimpi itu dan kejadiannya A, B, C, D. Dalam pengalaman itulah saya bisa mengartikan itu. Yusuf ngalamin serupa. Jadi juru roti, juru minuman ngasih dia tahu. Saya 3 hari, ada 3 bakul, ada ini dan lain sebagainya. Yusuf kasih tahu artinya begini. Dan tepat seperti yang Yusuf ngomong. Karena apa? Yusuf seringkali dikasih mimpi sama Tuhan. Mungkin waktu dia mau diserahin ke ke penjara, Tuhan kasih mimpi dulu. Dia nggak berani cerita lagi. Kenapa? Orang yang dia ceritakan kepada orang-orang tersebut nggak ada yang percaya. Dia bermimpi yang luar biasa. Orang responnya iri hati, sirik, bahkan mau bunuh dia. Ini kan mengerikan. Dia nggak berani cerita lagi. Dan saya percaya Tuhan tuh masih kerja dalam hal karunia bermimpinya dia. Orang sampai hari ini juga saya masih bermimpi. Tadi malam aja saya mimpi juga mengerikan. Tapi saya nggak usah cerita dulu karena belum tahu itu arahnya kemana. Mimpinya menyeramkan. Bukan mimpi dikejar setan, enggak. Ya, kan itu ada. Tuhan kasih tahu ini, saya bilang, ini mimpinya serem Tuhan. Serem. Dan saya belum tahu persis ini artinya apa. Saya masih punya bayangan-bayangan A, B, C, D-nya, tapi detailnya saya belum tahu. Ya, jadi jangan sampai namanya saudara bermimpi, saudara ceritakan sama orang-orang yang tidak sepaham, tidak selevel dalam rohani saudara. Habis saudara dibully sama dia. Ya, mimpi bicara sebuah tujuan, harapan yang saudara inginkan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara menginginkan apa dalam mimpi saudara dan harapan saudara? Bawa itu semua di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai namanya hidup saudara itu tidak punya mimpi. Mandul nanti kita hidup. Kalau ditanya, kok punya mimpi? Punya lah sampai hari ini juga. Saya punya harapan sampai hari ini. Bukan soal jiwa-jiwa aja, enggak. Emang jiwa-jiwa mulu yang dipikirin, stres yang ada. Yang mikirin jiwa domba terus. Saya juga sendiri punya kepentingan sendiri juga ada. Punya mimpi A gitu. Yang belum bisa diceritakan karena belum kejadian, jadi belum bisa diceritakan. Ngalamin Tuhan lah dalam sebuah mimpi ya. Poinnya hari ini adalah beranilah bermimpi dengan Tuhan, mintalah sesuatu tuh yang di luar nalar saudara, minta tuh. Ya, tapi yang ingat ya, minta itu yang bisa dilihat itu begini. Ya, saya kasih tahu clue-nya sedikit. Ya, kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Ya, jangan nanti bicara, Tuhan aku minta rumah yang 16 lantai 16 saya bikin diskotik, 15 bikin tempat perzinahan. Itu mau dibakar sama Tuhan, bukannya dikabulin dia. Jadi mintalah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau saudara udah melakukan jubah, misalnya saudara punya jubah menabur ya, atau jubah penginjilan, minta yang besar lagi, minta yang besar. Ya, saya khotbah ini untuk membawa hidup saudara itu bukan hanya seputaran nabur, nggak punya visi di depannya. Saya ya dulu waktu masih nggak seperti sekarang ini, saya dulu lebih gembel dari sekarang, lebih gembel. Tapi saya punya mimpi begini, Tuhan aku mau punya rumah, bisa nampung orang, bisa namanya memberkati, kasih makan, kasih ini. Dan hari ini terjadi walaupun ngontrak, tapi terjadi. Kalau ke depannya nanti Tuhan percayain lagi kita nggak tahu. Tapi apa yang saya mimpikan udah terjadi. Saya kerjakan itu semua sama istri. Khususnya istri saya sih, bukan saya. Ya, jadi semua apa yang saya mimpikan udah tak kerjakan. Saya sama istri sepakat dengan hal itu dan itu terjadi. Tuhan genapi. Ya, jadi jangan sampai saudara punya uang nih, oh gue mau nabur. Saya kadang-kadang ngobrol sama Inka juga, tak ajarin 10 tahun, 15 tahun dari sekarang saya bilang, jangan cuma nabur, saya bilang. Terus
bikin namanya mungkin kamu punya rumah, nampung orang, mungkin namanya kamu ngajarin orang, kayak Pak Kuita kan ngeles kan, ya Tuhan aku mau punya ruko, berdoa aja begitu, minta ruko misalnya gitu, kalau Tuhan izinkan punya ruko, dan kamu bisa menyenangkan hati Tuhan itu dalam hal apa? Kasih les gratis ke pemulung mungkin, kasih hari Sabtumu, kasih les gratis ke orang-orang yang miskin, itu nyenangin hati Tuhan. Jangan hanya yang dipikirin bisnisnya mulu, perputaran duitnya dan sebagainya. Tapi kasih hidup kita itu untuk nyenengin Tuhan. Hal apa? Itu. Saudara suka nabur. Tuhan aku mau punya rumah. Buat orang-orang yang mau belajar tentang Engkau dari itu. Nah, aku ingin bangun semua itu di hadapanmu. Minta sesuatu tuh yang punya mimpi. Hal-hal yang gila. Jangan sampai namanya rutinitas hidup saudara dalam sebuah kekristenan gitu-gitu aja. Ya, saya mau punya sekolah Tuhan untuk sekolahin orang-orang miskin. Minta tuh yang kayak gitu-gitu. Saya ngeliat kayak Petrus Agung aja, ya seperti itu. 70% orang miskin yang dia terima muridnya itu orang miskin. Dan disurvei dulu tentunya, nggak yang, karena banyak orang Indonesia tahu sendiri lah, orang kaya pura-pura miskin ya. Dibilang miskin pura-pura kaya. Ya kan orang gengsinya tinggi kalau yang kayak gitu biasanya. Ya, orang kaya pura-pura miskin, yang miskin pura-pura kaya. Ya, bawa tas Hermes. Ya, kita nggak mau kalah, kita bawa helm merah. Ya, jadi jangan sampai namanya hidup saudara itu dalam kehidupan cuma hanya yang seperti itu. Ya, punya ruko, beri makan gratis 1000 orang dan sebagainya. Lakukan, saya pernah lakuin itu sama istri. Kelihatannya kami kayak hidup kayak gini-gini. Banyak hal yang gila-gila yang pernah kami buat. Nah, saudara sebagai orang Kristen, jangan sampai hidup dalam sebuah kemandulan yang tidak hidup dalam sebuah hal-hal yang bermimpi di dalam Tuhan. Ya, itu tadi saya kasih clue-nya ya. Jadi saudara, kalaupun saudara dalam bidang apapun, lakukan itu untuk Tuhan. Ya, Tuhan itu kalau saudara ngelakuin apa yang Tuhan mau, ya saudara butuh biaya, butuh ini, butuh dan lain sebagainya, Tuhan bisa cover dengan caranya yang begitu luar biasa. Ya, ini masa-masa akhir, masa kedatangan Dia yang kedua kali. Jangan sampai hidup saudara itu nggak berguna buat pekerjaannya Dia. Sedangkan Tuhan sedang begitu giat untuk namanya melakukan pekerjaannya Dia sendiri. Ya, jangan dipikir namanya setan juga nggak ngapa-ngapain. Setan tuh lagi ngancurin anak-anak Tuhan tuh gila-gilaan. Dalam hal apapun, dalam hal daging dan sebagainya. Ya, di ayat yang tadi 11 ya. Langsung lompat deh yang ya, setelah dikasih mimpi, saya kasih clue-nya dulu. Setelah Tuhan kasih mimpi ke Yusuf. Nah, dari situlah Yusuf mengalami sebuah proses. Mungkin saudara udah tahu namanya prosesnya Tuhan, tapi izinkan saya terus menyampaikan firman-Nya ya. Di ayat yang ke-23, proses pertama dari Yusuf yang Yusuf boleh ngalamin. Ya, jadi kalau punya mimpi di hadapan Tuhan, bayar harganya. Jangan cuma tok Tuhan, terus bahasa roh, minta Tuhan mobil Tuhan, tapi nggak mau kerja. Ya, Tuhan kasih mobil-mobilan. Ya, di ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ya, tadi saya di awal saya bilang, Yusuf itu punya potensi penguasa. Ya, dia punya spirit raja-raja. Tadi saya bilang. Tapi ingat, Tuhan kenapa mengizinkan sebuah proses terlebih dahulu di dalam hidup Yusuf, supaya Yusuf itu lebih mengenali hati Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau Yusuf mengandalkan segala sesuatunya itu Tuhan dan Tuhan, bukan mengandalkan pikirannya dia lagi. Ya, ada seringkali kita merasa pintar, ya termasuk saya, dalam sebuah kesombongan saya juga kadang-kadang saya berpikir dengan cara saya sendiri. Makanya hidup saya dulu hancur berantakan, dan sekarang ya Tuhan bawa pemulihan demi pemulihan. Ya, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Jubah itu bicara sebuah fasilitas. Mungkin kita merasa, tadi saya bilang, kita merasa pintar, kita punya namanya usaha. Ya, jubah itu bicara namanya mungkin saudara punya koneksi, punya mobil, punya rumah mewah, rumah kita nggak kehitung Tuhan. Nah, saudara, waktu saudara punya itu, ya, atau terlebih lagi kalau hidup saudara nggak kudus,
Tuhan libas dulu jubahnya. Ya tadi saya bilang jubah penguasa, tanggalin dulu jubahnya. Yang hidup yang bukan daripada Tuhan, yang tidak seirama dengan Tuhan, Tuhan sikat dulu. Tadi dahulu saya pernah cerita ya. Saya usaha dimodali papa saya yang papa saya ini main judi. Waktu saya ikut Yesus disikat dulu, itu jubah. Fasilitas kita dibabat habis dulu sama Tuhan. Sampai nol. Bukan nol lagi, minus saya malah. Nggak punya apa-apa. Bahkan motor saya satu-satunya tetap uang dibeli pakai uang najis juga itu. Disikat juga sama Tuhan, nggak luput dari matanya dia. Saya pikir bisa saya tutup-tutupin, ternyata enggak juga. Mata dia luar biasa tajamnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini satu-satunya Tuhan, tinggal satu-satunya Tuhan, disikat juga sama Tuhan. Nggak dikasih kendor sama Tuhan, sikat habis. Itu jubah. Kalau saudara mau ikut Tuhan, ini dihabisin dulu. Fasilitasmu yang kamu merasa, gua dulu bisa begini, bisa begitu, ya punya bus 60 bisa gitu, sering ke luar negeri, ya bahkan ke Afrika saya kunjungi 1 menit sekali, ya disikat sama Tuhan semuanya. Itu fasilitas. Itu jubah, dihajar sama Tuhan. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia, 24 ya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu apa? Kosong, tidak berair. Makanya saya bilang tadi, jubahmu dihabisi, uangmu habis. Tadi saya bilang apa? Uang itu bicara berkat. Ya dia dilempar ke dalam sumur yang apa? Kosong, sampai nol keuanganmu dan tidak punya apa-apa. Gembel benar-benar. Dan saya ngalamin itu. Kalau dibilang, kok ikut Tuhan ngeri ya? Ya ini, mau dipakai kan? Mau dipakai Tuhan kan? Ngalamin ini. Ya saya kalau dibilang, itu hal yang menyeramkan. Puji Tuhan saya udah lewatin. Ya, saya udah lewatin itu semua. Ya jadi sumur yang kosong itu bicara sesuatu keuanganmu itu dibabat habis-habis. Dan tidak ada sisanya. Kalau ditanya, ada nggak anak Tuhan yang nggak sampai ke titik itu? Ada jawabannya. Ada. Karena apa? Ada beberapa aspek yang Tuhan lihat bahwa orang ini kasih, namanya Tuhan tuh kayak kasih keringanan. Mungkin dia punya anak. Biasanya Tuhan masih kasih sesuatu kelonggaran. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Ya dulu saya punya teman sama mau hidup kudus, usahanya dibabat habis sampai yang dulu dia main black market, black-blackan apalah segala macam ya. Di etalasenya sampai kosong, nggak punya apa-apa, tinggal maaf ya kotoran tikus, kotoran tikus sama apa ya, kecoa di dalam etalasenya. Sampai dia bingung bagaimana tuh Tuhan bisa tolong dia. Ya tapi Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Ya begitulah luar biasanya Tuhan. Ya ini proses yang pertama. Yang pertama adalah jubah secara fasilitas dibabat habis. Yang kedua adalah bicara namanya sumur yang kosong, itu bicara namanya keuanganmu yang gak kudus disikat Tuhan. Ya di proses yang kedua di ayat ke-28. Saya langsung lompat-lompat aja ya karena ini panjang banget. Ayat yang ke-28. Ketika ada saudagarnya Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga apa ya? 20 shekel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, yang kedua prosesnya adalah dijual. Dijual itu bicara namanya sesuatu yang harga dirimu yang kamu anggap mahal dihancurin Tuhan sampai kamu obral. Sampai namanya kita tuh kayak nggak ada harga diri. Mungkin saya pernah ketemu beberapa pengusaha. Dulu saya punya mobil 4. BMW, Mercy. Sekarang Pak, jalan kaki, naik angkot aja nggak mampu. Dulu saya punya showroom mobil. Wah, keren Pak. Lah sekarang jual cilok Pak. Ya, cilok pada ngerti nggak ya di sana? Ya dulu ya kayak Rini, dulu punya apa? Mebel, sekarang jual nasi uduk. Ya jangan tersinggung ya. Itu namanya berani nggak rendah hati. Dijual sama Tuhan, maksudnya dijual sama saudara-saudaranya, itu bicara apa? Harga diri kita dibejek sama Tuhan. Seringkali kan kita masih sombong. Ya, saya ketemu anak Tuhan tuh, wah luar biasa deh, udah miskin belagu lagi kadang-kadang, serius. Kasih makan nih, wah nggak mau saya makan yang begini, saya mau makannya yang udang.
Terus saya pernah ajak makan kan. Kita yang bayar loh. Saya bukan di sini ngomong bukan ngungkit ya. Bukan ngungkit, tapi tahu diri lah di hadapan Tuhan. Ya di sini ketawa jangan tersinggung ya. Saya sih nggak tahu loh orang makannya apa. Ya, ya terus dibawa ke warteg, kasih makan. Kita dengan hidup sederhana, kita makannya sesuai dengan kantong. Oh sayanya ini aja. Minumnya apa? Teh tawar panas. Yang ini kasih dong Coca-Cola pakai es. Saya bilang yang bayarin aja nggak berani minum begitu. Ini yang minta dibayarin nggak tahu diri. Nah sering kali kita ketemu orang Kristen yang lupa diri bahwa harga dirinya juga lagi Tuhan tindas habis. Ya kasih makan sayur, wah nggak bisa saya sayur, maunya yang daging. Daging kecoa mau nggak? Saya sering ketemu yang begitu, udah pernah ngalamin. Kenapa? Dalam proses Tuhan, apapun yang disediakan, nasi sama cabai pun makan. Adik saya tuh ngalamin begitu. Ya, waktu dia ikut saya, wah, dia pikir enak gitu ikut saya. Ternyata saya Firaunnya. Saya tindas dia, bukan saya, tapi Tuhan yang proses, bukan saya. Saya sendiri nggak tega sebenarnya. Namanya ngasih makan nasi sama cabai, tapi dia ngalamin berminggu-minggu loh. Seminggu ya pernah ya Gia. Ya, makan nasi sama cabai nggak mencret-mencret tuh. Kalau saudara perutnya perut apa rakyat jelata sih ya makan, kalau perlu cabainya aja nggak usah pakai nasi lah gitu. Mungkin masih kuat nih nasi sama cabai doang seminggu. Yang dulu makan tuh apa aja bisa pilih dia. Mau ini. Harga dirinya disikat Tuhan. Ya, ini kalau ikut Tuhan tuh begitu. Ya, ini poin yang pertama adalah berani bermimpi. Yang kedua nanti di akhir saya cerita ya. Jadi yang kedua adalah dijual harga dirimu yang merasa bahwa kita luar biasa dan sebagainya. Ingat ya, Tuhan tuh Maha tahu kita sombongnya di mana, dibabat di sana. Kita merasa iri hati, disikat juga sama Tuhan di sana. Yang ketiga adalah prosesnya yang di pasal ke-39 ayat yang ke-11. Saya lompat aja karena ini panjang ya. Yang ketiga adalah difitnah ya. Proses pertama ketiga adalah fitnahan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggillah sisi rumah itu. Lalu dikatanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya, ini pakaian bicara namanya sebuah kepribadian Yusuf. Ya, dia mengalami namanya fitnahan. Pribadi pada Yusuf ya, mengalami namanya banyak hal ya. Dia pakaian ini bicara namanya saudara mau dihina, direndahkan kayak apapun, tetap namanya proses Tuhan dia harus jalani dengan kuat. Nah itu tadi saya bilang, mungkin dia juga dikasih mimpi di dalam kode model yang kayak begini. Karena apa? Setiap anak-anak Tuhan mau mengalami apapun, ya entah itu buruk, entah itu baik, pasti Tuhan kasih tanda. Ini saya belum pernah cerita sama saudara-saudara. Saya itu sama Regi dikasih kepekaan sama Tuhan itu telinga kanan sama telinga kiri. Bukan punya, gue juga punya telinga kanan dan kiri. Ya, bukan, tapi maksudnya saya gini, kalau saya menerima kabar baik ataupun ada berkat yang muncul, telinga kanan saya bunyi dengan kenceng, dengan aneh-aneh, bunyinya itu aneh-aneh. Nah, tapi kalau saya dengar yang kiri, akan terjadi sesuatu yang negatif, entah itu saya, Regi, atau orang-orang dekat saya. Dan itu pasti Tuhan kasih tahu. Bunyi tong. Bukan denging kayak kita naik ke puncak ya, bukan. Tapi ada suara khusus. Dan saya ceritain ini ke hamba-hamba Tuhan, saya diketawain. Karena gak semua orang punya karunia ini.
Dan ini saya terima dari kapan? Udah puluhan tahun. Awalnya saya nggak tahu apaan sih bunyi-bunyi begini, nggak tahu. Saya mau terima mobil pun bunyi kenceng. Ya, kalau kamu hidup dalam Tuhan, Tuhan kasih spesialis. Ya, ada sebuah karunia yang nggak tahu lah. Soalnya saya pernah diajar begini, minta karunia khusus. Hal-hal yang saya ngomong, saudara mungkin mau minta, mau ini, ingat bayar harganya, lakuin. Kalau nggak mau bayar harganya jangan minta, nggak bakal dikasih. Mau minta sampai apa, mulut doer, nggak akan terjadi. Saya minta sama Tuhan, minta karunia khusus Tuhan, dikasih sama Tuhan. Jadi kalau ada berkat, ada kejadian baik ataupun doa dijawab, ini telinga kanan saya bunyi. Yang nggak sengaja saya kayak ke Regi gitu ya, Gi lu mau yang kanan bunyi ya, saya tiupin, ya nggak gitu. Tapi nggak tahu lagi tidur kah. Jadi kayak berapa bulan yang lalu tuh ya, kami mengalami fitnahan apa segala macam. Ini bunyi kenceng berkali-kali, lebih dari 10 kali. Kenapa saya tahu itu bukan dari Tuhan? Maksudnya kejadian-kejadian itu, nih dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan nggak ngomong pakai suara, enggak. Dia ngomong, dia kasih saya tanda. Dan kenapa saya begitu meyakini yang ini bukan dari Tuhan, yang ini dari Tuhan? Kenapa? Tuhan kasih tahu semuanya. Saya nggak minta. Tapi apa yang dirancangkan manusia atas hidup saya sama Regi, Tuhan kasih tahu. Makanya kenapa kita diem? Kenapa kita nggak bersuara dalam hal masalah yang lalu? Karena ada suara tanda Tuhan. Ini bukan daripada aku, muncul. Bangun tidur, apalagi sih Tuhan, kiri mulu. Saya bilang kanan dong kali-kali. Sampai saya berdoa pakai begitu. Dan ini saya nggak pernah ceritain ke orang lain, nggak pernah. Baru hari ini. Karena kenapa saya ceritain hari ini? Karena saya begitu yakin ini udah diuji berkali-kali. Ini diuji berapa kali? Ratusan kali. Ya dulu saya pengen banget pelayanan punya mobil. Suatu hari saya masuk ke mall, terus ada mobil. Ya biasalah kalau pengen punya mobil ya cari showroom mobil. Jangan cari showroom sepeda, beca gitu yang nggak bakal punya mobil. Cari mobil, beraniin diri. Itu namanya pemetaan atau mapping. Ya, nanti tak ajarin kalau mapping. Ya salah satunya inilah pokoknya kesaksiannya ini. Masuk ke mall, cari mobil. Saya waktu itu pengennya Freed. Terus tumpang tangan. Saya ngomong sama Regi, lu ngomong sama sales, gua yang doain mobilnya. Saya kelilingin tuh mobil. Saya kelilingin berapa? Yeriko dikelilingin berapa kali? 7. Berapa kali dikelilingin? 7. Ya. Dikelilingin sebenarnya 13 kali bukan 7. Coba baca yang benar. Ya. Dikelilingin itu 7 hari tapi 13 kali dikelilingin yang benarnya. Ya, saya kelilingin. Saya juga pikirnya dulu 7. Coba baca. Di hari yang pertama itu sampai yang ke-6 sekali. Di hari ke-7 dia 7 kali kelilingin. Jadi totalnya 7 ya bukan 13 ya. Saya juga dulu pikirnya 7. Saya kelilingin. Udah ke-6 kan, wah tinggal 1 kali lagi. Dijegat sama sales. Ngapain Pak? Akhirnya saya berhenti. Tapi setelah saya mau kelilingin itu yang ke-7 kali, saya berdoa begitu di hadapan Tuhan. Bunyi suara sangat kencang. Dan saya bilang, thank you Lord, pasti saya punya mobil. Nggak tahu berapa tahun lagi atau berapa lama lagi. Dan itu beneran terjadi. Saya sampai di mana ya? Dia 15 ya. Jadi saya ngomongin sekarang yang proses ketiga Yusuf adalah difitnah ya. Pribadinya juga direndahkan dan dihina sama namanya istri Potifar ya. Bukan Potifar ya. Jadi jangan salah kayak yang tadi, maksudnya dikelilingi itu 13 kali bukan 7 kali. Ya, sering kali orang bilang iya si Yusuf difitnah sama Potifar. Wah, Yusuf masih seleranya masih normal. Potifar tuh laki-laki. Ya, yang digoda itu istri, yang digoda Yusuf itu istrinya Potifar ya. Jadi jangan sampai sering kali kita ngomong, oh Potifar tuh laki-laki bukan perempuan, istrinya Potifar. Ya jadi dia difitnah.
Pakaian itu bicara namanya kepribadian saudara. Tuhan juga akan berperkara dengan sesuatu yang mungkin saudara pernah dihina. Ya, pakaian pribadi. Mungkin saudara dalam sebuah pelayanan, lu gak pantas pelayanan, lu gemuk, lu jelek, lu gagap, gak bisa ngomongnya patah-patah dan sebagainya. Telinga lumpat, nah itu gak normal emang. Ya, maksudnya ini pasti terjadi di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Ya, di dalam spirit, di dalam roh, setan ini juga kerja di dalam level ini. Proses yang ketiga. Setan tuh seringkali bisikin, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh pemalu, udah ngapain kerjaan begini. Setan tuh pasti ngomong begitu. Ngomong aja lu nggak bisa, ngapain sih lu maju-maju, mempermalukan diri lu sendiri aja. Setan tuh ngomong. Kalau saudara masih hidup dalam sebuah hal yang seperti itu, saudara ini nggak menang sebenarnya di dalam proses yang ketiga. Yusuf lewatin. Makanya saya bilang, Yusuf apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti kasih petunjuknya untuk dia bisa melewati semua apa yang harus dia lewati. Ya, proses yang keempat, biar saya tutupin nanti. Keempat, yang pasal 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Ayat 21. Tetapi ini ya, kenapa saya bilang Tuhan pasti kasih tahu. Ini ayat yang membuat saya yakin bahwa Tuhan tuh memberi tahu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini yang membuat saya sangat yakin bahwa Yusuf apapun yang terjadi, dia pasti dikasih tahu. Kenapa? Tuhan menyertai dia. Tapi saya nggak bicara penyertaannya ya, saya bicara proses yang keempatnya. Penjara itu bicara namanya ruang gerak saudara itu terbatas. Ya, saudara kalau mengalami namanya di penjara, ruang gerak saudara itu terbatas. Mungkin nggak punya uang, mungkin namanya saudara nggak punya motor, nggak punya ini, nggak punya itu. Mau ibadah susah, mau ini susah, mau itu susah. Sehingga apa? Kenapa Tuhan izinkan penjara? Karena apa? Supaya kamu itu berdoa sama Tuhan. Saya pernah ngalamin ini. Saya dulu sangat namanya bergiat untuk beribadah di hadapan Tuhan. Ya, suatu hari saya nggak punya uang, saya cuma punya uang 10.000. Waktu itu ada seminar ya, SRK di Balai Samudra di Kelapa Gading. Saya tinggal punya uang 10.000 dan ada sebuah motor, waktu itu motor Regi. Terus nggak ada bensin. Nah, ini fasilitas, ini namanya kayak penjara sebenarnya. Mau melangkah salah, nggak melangkah pengen melangkah. Ya, ini bicara juga sebuah iman. Ya. Penjara itu penjara roh itu bisa dikalahkan oleh iman. Yang penting berani melangkah dan jangan pakai otak. Pakai otak nggak akan terjadi apa-apa. Nah, 10.000 itu akhirnya karena gini dilemanya yang saya hadapi, isi bensin atau bayar parkir. Karena bensin waktu itu seliternya nggak tahu, lupa ada 7 atau 8.000 lah. Nggak tahu dengan seliter itu pulang pergi nyampe nggak tuh sebenarnya gitu. Nah, akhirnya kita putusin, udahlah kita nekat aja, 10.000 isi bensin. Nanti parkirnya kita ngemis-ngemis aja. Buat keluar dari parkiran tuh gimana caranya nggak tahu lah, pokoknya ibadahnya dulu. Nah, 10.000 itu kita isi bensin, kita berangkat. Nyampe di sana, ibadah kan. Ibadahnya apa? Bergumul. Di gimana Tuhan boleh bayar parkir ya? Ya, tapi herannya waktu sebelum ibadah mulai, ada seorang ibu-ibu datang. Kasih duit 50.000. Kita dengan sombongnya, oh nggak usah bu, 50.000, nggak usah. Kalau bisa 5 juta. Kita masih tolak sebenarnya 50.000-nya, beneran. Nah, ini sebenarnya apa? Kesombongan serius. Ya. Kalau ibu itu nggak ngasih kita di awal ibadah, percayalah ibadahnya kita nggak akan tenang. Tapi Tuhan tuh tahu. Karena kita udah melangkah,
Tuhan berkati. Dikasih uang 50.000 itu, kita masih sombong. Gak usah Bu, ngapain repot-repot. Kita diomelin sama ibu itu. Lu tahu nggak kalau Tuhan nggak ngomong ngasih kamu 50.000, mana mau gua kasih 50.000? Oh yaudah sini deh. Ya udah sini. Ya, makasih Bu, udah duduklah sana. Ya serius, kita ambil duitnya, ya udah. Kenapa? Itu penjara. Ruang gerak kita terbatas. Tapi dengan iman semua itu bisa terbuka. Ya. Penjara roh itu terjadi sampai hari ini bagi anak-anak Tuhan. Saudara kalau masih namanya sakit hati dan tidak bisa mengampuni, itu penjara roh bagi saudara. Saudara kalau masih dalam jatuh sebuah perjinahan, ya, ataupun juga sebuah selingkuh rohani, selingkuh fisik, apapun itu, penjara roh masih terikat dalam hidup saudara. Dengan iman baru bisa lepas. Ya, jangan dengan iman apa? Iman pertobatan. Kalau model begitu. Ada orang yang khotbah, gua ngerokok dulu, kalau nggak ngerokok khotbahnya nggak semangat. Nah, itu masih terikat dengan penjara spirit of jail. Ya, jadi saya pernah dengar orang kayak begitu. Saya ngerokok dulu baru bisa khotbahnya tuh. Wah. Otak baru bisa jalan kerja atau dan sebagainya. Ini kayak begitu, itu masih terpenjara dalam spirit. Dan orang kayak begitu hati-hati. Karena itu mendukakan Roh Kudus. Yang kelima adalah Kejadian 40 ayat 23. Ya bercepat ya karena udah pada ngantuk. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Segala pertolonganmu kepada orang-orang yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, seringkali saudara akan dilupakan. Ini proses yang kelima yang Yusuf hadapi. Yusuf juga berupaya untuk namanya keluar dari penjara dengan caranya sendiri. Bahwa dia bilang ke juru roti dan juru minuman, kalau lu keluar dan lu ditolong, ingat gue ya, kata Yusuf. Ada ayat yang bicara seperti itu. Ingat gue ya, tapi Yusuf dilupakan. Kalau yang proses kelima ini, udah bosen saya jalaninnya. Udah bosen, bahkan sedikit agak trauma sebenarnya dengan yang modelnya begini. Ditolong, dilupakan tuh udah bosen saya. Namanya dilupakan, tapi ingat semua itu karena Tuhan. Ya. Satu ayat lagi terakhir sebelum saya masuk di ayat yang terakhir. Yusuf bertahan sampai mimpinya digenapi. Saudara bisa buka di Mazmur 105 ayat yang ke-19. 105 ayat yang ke-19. Kenapa Yusuf pada akhirnya bisa namanya menjadi orang nomor 2 di dunia? Yang bagi saya memang di Mesir sih sebenarnya, tapi dia bisa memberkati seluruh dunia. Karena apa? Ayat ini. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi Tuhan itu mau kamu dan saya menggenapi firman-Nya dulu, prosesnya dulu, apa yang Tuhan kehendaki. Tergenapi janji Tuhan baru kelihatan. Mimpinya dia baru akan terjadi. Karena apa? Firman kita genapi. Jadi ini kesimpulannya. Yusuf bertahan sampai mimpinya digenapi. Keadaan bisa aja Yusuf persalahkan. Yusuf bisa aja berontak. Ngapain sih gue di penjara? Ngapain sih gue difitnah? Kan gue bisa ngadu bacot dan bilang gue gak tidur dengan istrinya Potifar. Waktu dia dijual, dia juga bisa kabur. Dia bisa lari. Tapi dia mengikuti semua apa yang jadi iramanya Tuhan. Dan firman-Nya harus digenapi. Baru namanya Tuhan melakukan janjinya dia terhadap hidup saudara dan saya. Jangan salahkan keadaan apapun yang saudara sedang alami. Ada di antara saudara sudah dalam pertengahan perjalanan menggenapi firman-Nya. Jangan keluar. Jangan lari lagi. Jangan berkeluh kesah. Jangan mempersalahkan keadaan. Kok gue ngalamin gak enak ya? Ngalamin begini dan mengalami begitu. Ada banyak hal yang kita bisa lihat dari Yusuf. Ya, banyak hal yang dia tidak enak. Proses Yusuf dimulai dari umur 17 tahun. Di umur ke-30 tahun. 13 tahun dia baru melewati semua ataupun menggenapi semua firman Tuhan dalam prosesnya dia. Itu artinya adalah di umur 30 tahun dia baru jadi seorang pemimpin. Ya. Bagi saudara mungkin 13 tahun itu lama.
Tapi itu nggak sebanding dengan berkat Tuhan. 30 tahun dia baru mimpin. Selama 110 tahun dia baru meninggal. Ada berapa tahun dia harus menikmati anugerah Tuhan? 80 tahun. 13 tahun proses. 80 tahun dia menikmati anugerah Tuhan. Dia menikmati namanya blessing Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya juga melewati proses sekian tahun. Tapi sampai hari ini ada beberapa yang menurut saya Tuhan begitu bela, sampai saya melihat, aduh Tuhan, model gue kayak begini mah bisa mati konyol sebenarnya. Tapi Engkau tetap membela semua pekerjaanmu dalam kehidupan yang Tuhan taruh. Ya, jadi setiap namanya proses, jangan saudara itu keluar dari apa yang Tuhan suruh saudara menggenapi firman-Nya dia. Apa aja saya nggak tahu, saudara bisa berdoa masing-masing di dalam kehidupan saudara. Jangan munculkan pemberontakan, jangan menghentikan yang Tuhan sedang jalankan di dalam hidup saudara. Ya, tapi nikmati semua itu, walaupun nggak nikmat sebenarnya. Ya, tapi itu semua adalah yang Tuhan mau genapi dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi kesimpulannya ada namanya cara Tuhan menepati janjinya dia setelah saudara dan saya menggenapi firman-Nya. Terima kasih, Tuhan berkati.